Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dan 6 yang terdiri dari Bu Nurbaiti, Pak Raffi, Pak Yanda, Pak Wildan, Pak Ridwan, dan Pak Faisal. Kami akan membahas tentang 6 aspek pemahaman dalam understanding by design. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang berempati dan pengetahuan diri. 6 aspek pada pemahaman dalam understanding by design. Yang pertama itu ada mampu menjelaskan, 2 mampu menafsirkan, 3 mampu menerapkan, 4 memiliki perspektif, 5 mampu berempati, yang keenam memiliki pengetahuan diri. Pada kesempatan ini kelompok kami akan menjelaskan tentang mampu berempati dan memiliki pengetahuan diri. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Nurbaiti. Oke, terima kasih Pak Raffi. Pada pertanyaan pertama, jika siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar, apabila siswa dapat berempati dengan menemukan nilai yang ditemukan atau dirasakan orang lain, temukan walaupun aneh atau tidak masuk akal, menggambarkan persepsi sensitif berdasarkan pengalaman langsung siswa terhadap masalah belajar yang berkenaan dengan materi, teori, tema, dan lain-lain yang pernah dirasakan siswa sebelumnya. Nah, berikan contoh konkret bagaimana siswa berempati pada mata pelajaran informatika. Sebagai bukti siswa telah memahami. Ya, berikutnya. Bisa di next, Pak Raffi. Baik, terima kasih Bu Nurbaiti. Selanjutnya Pak Wildan. Oke, bagaimana siswa dikatakan dapat memiliki empati? Nah, siswa dapat memiliki empati apabila yang pertama menemukan nilai dalam apa yang orang lain mungkin temukan aneh atau tidak masuk akal, dan yang kedua persepsi secara sensitif berdasarkan pengalaman langsung sebelumnya. Contohnya semisal siswa itu diberikan sebuah algoritma pemrograman. Nah, algoritma ini kan mungkin siswa ini belum belum pernah menemui sebelumnya dan itu tidak masuk akal menurut siswa. Nah, siswa ini mencari tahu gitu melalui temannya dan membantu temannya jika masih tidak ngerti bisa bertanya kepada gurunya seperti itu. Bisa di next, Pak Raffi. Baik, terima kasih Pak Wildan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Faisal. Baik, terima kasih Pak Raffi. Di sini saya akan menjelaskan terkait contoh konkret bagaimana mahasiswa menunjukkan kemampuan berempati sebagai bukti pemahaman mereka dapat ditemukan dalam situasi sehari-hari di sekolah. Yang pertama itu ada sharing pengetahuan. Di sini siswa dapat menunjukkan empati dengan berbagi pengalaman dari sumber daya online yang dapat membantu teman sejawat yang memiliki minat dalam pemrograman Pascal misalnya. Mereka dapat memberikan rekomendasi buku, video, tutorial, atau platform belajar online yang bermanfaat. Yang kedua yaitu eksplorasi konsep. Sebagai contohnya, saat mempelajari tentang algoritma pencarian, murid mungkin awalnya kesulitan dalam memahami konsep tersebut secara abstrak ya. Namun ketika mereka mulai menghubungkan konsep itu dengan situasi sehari-hari, maka masalah yang dihadapi orang yang mereka temui nilai dalam penggunaan algoritma itu. Yang ketiga ada diskusi kelompok. Siswa dapat menunjukkan empati melalui diskusi kelas. Misalnya ketika guru memberikan siswa untuk brainstorming mengenai konsep pembuatan alur algoritma pemrograman misalkan bahasa Pascal, siswa melakukan diskusi di dalam kelas dengan tujuan mempelajari dan memahami bagaimana konsep membuat alur algoritma pemrograman Pascal tersebut. Yang keempat ada misalkan proyek penelitian. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dengan membahas topik penelitian yang berkaitan dengan materi percabangan, misalnya
percabangan if else. Seperti itu. Yang kelima, pembelajaran kolaboratif. Siswa dapat menunjukkan empati melalui proyek pembagian kolaboratif. Misalnya dalam kelompok kerja, mereka dapat berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah materi percabangan Pascal, misalnya percabang if else pada pemrograman Pascal yang diberikan guru ke dalam lembar kerja kelompok. Seperti itu. Mungkin next, Pak Raffi. Baik, terima kasih Pak Faisal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Yanda. Baik, terima kasih Pak Raffi. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jika siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar, apabila siswa memiliki pengetahuan diri dengan menunjukkan kesadaran metakognitif, memahami gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan pikiran yang membentuk pemahaman siswa sendiri. Siswa mampu merenungkan arti pembelajaran dan pengalaman. Nah, di sini berikan contoh konkret bagaimana siswa memiliki pengetahuan diri sesuai dengan mata pelajaran informatika sebagai bukti bahwa siswa telah memahami. Oke, lanjut. Baik, terima kasih Pak Yanda. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Ridwan. Oke, baik. Terima kasih Pak Raffi atas waktunya. Nah, kemudian dilanjutkan oleh saya dengan contoh konkret bagaimana siswa menunjukkan kemampuan berempati sebagai bukti pemahaman mereka dapat ditemukan dalam situasi sehari-hari di sekolah gitu. Nah, untuk contohnya nomor 1 itu ada menunjukkan kesadaran metakognitif. Nah, yang dimana kesadaran metakognitif ini merujuk pada kemampuan siswa untuk memahami dan mengontrol pikiran mereka sendiri. Nah, ini melibatkan kesadaran terhadap strategi belajar yang efektif, yang dimana pemahaman atas bagaimana mereka memproses informasi dan kemampuan mereka untuk mengatur dan mengevaluasi proses berpikirnya. Kemudian untuk yang kedua yaitu memahami gaya pribadi, prasangka, proyeksi, kebiasaan pikiran yang membentuk dan menghambat pemahaman kita sendiri. Nah, di sini siswa yang memiliki pengetahuan diri memahami gaya belajar dan kebiasaan pikiran mereka sendiri, di mana mereka menyadari preferensi mereka dalam mengakses dan memproses informasi, sehingga dapat mengoptimalkan cara belajar mereka yang sesuai dengan karakteristik mereka pribadi. Nah, contohnya, misal, dalam konteks mengevaluasi nilai siswa itu menggunakan struktur if-else, pada pemrograman Pascal. Bagi siswa itu penting untuk memahami gaya pribadi mereka dalam menerima umpan baliknya, yang dimana seorang pembelajar ataupun siswa dalam pemrograman itu perlu memiliki kesadaran yang baik terkait dengan gaya belajar mereka. Nah, apakah mereka lebih efektif dalam belajar membaca ataupun mencoba sendiri atau berdiskusi dengan orang lain? Kemudian dilanjutkan untuk nomor 3 yaitu membentuk dan menghambat pemahaman kita sendiri. Nah, di mana dalam konteks ini pengetahuan diri juga mencakup kesadaran terhadap prasangka dan proyeksi pribadi yang mungkin mempengaruhi persepsi dalam penilaian. Nah, yang dimana siswa yang memiliki pengetahuan diri ini dapat lebih kritis terhadap pandangan mereka sendiri dan berusaha untuk meminimalkan pengaruh prasangka dalam pemahaman mereka. Contohnya, dalam menggunakan struktur if-else untuk mengevaluasi nilai siswa. Nah, siswa aktif terlibat dalam membentuk logika pemahaman mereka tentang bagaimana suatu nilai itu diinterpretasikan dan diberi kategori. Kemudian dilanjut contoh nomor 4 yaitu menyadari apa yang tidak kita mengerti. Nah, di sini siswa yang memiliki pengetahuan diri mampu mengenali area di mana mereka itu belum memahami sepenuhnya. Mereka tidak ragu untuk mengakui ketidakpahaman mereka dan bersedia belajar lebih lanjut lagi untuk mengatasi kekurangan tersebut. Nah, contohnya dalam konteks penilaian siswa, penggunaan struktur if-else itu dapat menjadi alat yang efektif untuk membantu siswa dapat menyadari aspek-aspek tertentu dari materi yang belum mereka pahami dengan baik. Nah, saat menggunakan if-else untuk mengevaluasi nilai siswa itu, siswa perlu secara aktif menyadari ketidakpahaman mereka terhadap aspek-aspek tertentu dari materi ataupun algoritma yang dievaluasi tersebut. Nah, kesadaran terhadap ketidakpahaman ini mungkin mendorong siswa untuk mencari pemahaman yang lebih lanjut lagi, atau
melakukan perbaikan terhadap logika program yang mereka rancang. Kemudian dilanjut untuk nomor 5 contohnya yaitu refleksi pada pembelajaran dan pengalaman. Nah, yang dimana pengetahuan diri mencakup kemampuan untuk merenungkan arti dari pembelajaran dan pengalaman. Siswa yang reflektif dapat mengidentifikasi pelajaran yang diperoleh dari pengalaman mereka dan dapat memahami bagaimana pelajaran tersebut dapat diterapkan dalam konteks kehidupan mereka ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, nah setelah mengevaluasi nilai siswa dengan struktur eval tersebut, siswa perlu merenungkan arti dari proses itu. Apakah logika yang diterapkan itu benar? Apa yang bisa dipelajari dari hasil ini? Nah, kesadaran ini membantu siswa memahami lebih dalam pada proses evaluasi dan mengoptimalkan pendekatan mereka di masa depan ataupun di kehidupan sehari-hari. Mungkin dari saya cukup sekian, dikembalikan lagi kepada Pak Rafi. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Kesimpulannya dari pembahasan kelompok kami, dengan meningkatkan pemahaman terhadap diri sendiri, siswa dapat menjadi pembelajar yang lebih efektif dan fleksibel. Hal ini karena mereka dapat mengelola pemikiran, mengatur emosi, dan merancang strategi belajar mereka dengan lebih baik. Dengan memahami kaitan antara penggunaan struktur pemrograman if-else dalam mengevaluasi nilai siswa dan konsep pengetahuan diri, siswa dapat mengembangkan wawasan yang lebih mendalam terkait cara mereka memahami materi, bagaimana mereka mengartikan respon, serta bagaimana mereka dapat terus meningkatkan diri sebagai individu yang terus belajar. Demikian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.